Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Ahmad Khalil Diva Ardana dengan NIM 1603210197. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai problem divining dari kantin GKU pada mata kuliah Experimental Design. Kantin yang berada di gedung kuliah umum atau biasa dikenal GKU, Telkom University ini merupakan ruang makan yang luas, dirancang untuk menampung banyak mahasiswa sekaligus dilengkapi dengan deretan meja dan bangku panjang. Kantin ini menjadi tempat utama bagi mahasiswa untuk makan, berkumpul, serta berinteraksi setelah atau di sela-sela kegiatan perkuliahan. Suasana yang ramai, pencahayaannya yang terang, serta jendela besar yang memungkinkan masuknya cahaya alami menciptakan lingkungan yang nyaman dan hidup sebagai pusat aktivitas sosial mahasiswa. Untuk fenomena yang terjadi ini secara sosial, kantin berfungsi sebagai tempat interaksi dan membangun relasi. Mahasiswa tidak hanya datang untuk makan, tetapi juga untuk berdiskusi, mengerjakan tugas, hingga sekedar bersantai. Hal ini menunjukkan bahwa kantin berperan sebagai ruang publik mini di dalam kampus, di mana komunikasi informal terjadi secara alami. Dari sisi ekonomi, kantin kampus juga mencerminkan aktivitas jual beli yang dinamis. Berbagai pilihan makanan dengan harga yang terjangkau disediakan untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa. Fenomena ini menunjukkan adanya penyesuaian antara daya beli mahasiswa dengan variasi produk yang ditawarkan oleh penjual. Lalu untuk dari sudut pandang budaya, kantin menjadi tempat bertemunya beragam kebiasaan dan preferensi makanan. Mahasiswa membawa selera masing-masing, sehingga kantin sering kali menyediakan menu yang beragam, mencerminkan keberagaman budaya yang ada di kampus. Lalu untuk yang terakhir, dari sisi perilaku, kantin seringkali mencerminkan gaya hidup mahasiswa masa kini seperti kebiasaan makan cepat, grab and go, penggunaan gadget saat makan, hingga kecenderungan berkumpul dalam kelompok. Lalu untuk isu yang pertama itu ada kepadatan dan keterbatasan tempat. Kepadatan di kantin kampus terjadi saat jumlah pengunjung melebihi kapasitas, terutama pada jam makan siang, akibat jadwal istirahat yang bersamaan, tempat duduk terbatas, dan pelayanan yang lambat. Dampaknya adalah antrean yang menjadi panjang, kesulitan mendapat tempat duduk, dan menurunnya kenyamanan serta potensi risiko keselamatan. Hal ini terlihat dari mahasiswa yang harus titip tempat atau makan bergantian. Lalu kedua, kebisingan di area kantin. Kebisingan di kantin kampus muncul akibatnya banyaknya aktivitas dalam satu ruang, seperti percakapan, suara alat makan, dan suara operasional. Hal ini dipicu oleh tingginya jumlah pengunjung, desain ruangan terbuka tanpa peredam, serta aktivitas sosial mahasiswa. Dampaknya adalah terganggunya kenyamanan, menurunnya konsentrasi, dan munculnya kelelahan mental. Fenomena ini terlihat ketika mahasiswa harus berbicara lebih keras agar terdengar, yang justru mempengaruhi kebisingan. Lalu yang ketiga itu ada akses keluar atau masuk yang kurang ergonomis. Salah satu isu aksesibilitas di kantin gedung kampus, termasuk di Telkom University, adalah ukuran pintu masuk yang terlalu sempit sehingga menjadi titik penyempitan arus keluar masuk. Kondisi ini menyebabkan penumpukan saat ramai, menghambat mobilitas mahasiswa, tidak ramah bagi pengguna disabilitas, serta beresiko mengganggu evakuasi dalam keadaan darurat. Akibatnya sering terjadi antrean atau dorong-dorongan, bahkan mahasiswa harus menunggu giliran masuk karena pintu tidak cukup lebar untuk dua arah sekaligus. Lalu ada apa saja sih problem di kantin GKU? Yang pertama itu ada sirkulasi dan penumpukan antrean. Pintu masuk kantin yang terlalu sempit menciptakan bottleneck pada sirkulasi, sehingga alur pergerakan pengguna menjadi tidak efisien. Dimensi bukaan yang tidak sebanding dengan volume pengunjung, menyebabkan penumpukan di area transisi masuk keluar, terutama pada jam sibuk. Hal ini menunjukkan kurang optimal perencanaan ruang, di mana aspek flow dan kapasitas pengguna belum terakomodasi dengan baik, sehingga berdampak pada kenyamanan dan kelancaran aktivitas di dalam ruang. Lalu untuk kedua itu ada di layoutingnya. Kepadatan di kantin terjadi akibat human flow yang tidak teratur, di mana jalur sirkulasi saling tumpang tindih dan memicu penumpukan.
Hal ini menunjukkan layout ruang yang kurang optimal sehingga menurunkan kenyamanan mahasiswa. Lalu yang ketiga itu ada pemilihan material. Pernah terjadinya kejadian buruk, yaitu beberapa kaca pecah yang dialami pada bagian dinding kaca pada kantin GKU pada tahun lalu 2025. Dikarenakan cuaca buruk sehingga adanya korban luka ringan pada saat itu. Hal ini menunjukkan bahwa pemilihan material yang kurang aman dan kurang tepat untuk menanggulangi pada saat terjadi cuaca buruk. Kesimpulannya, secara keseluruhan, kantin GKU itu merupakan ruang yang nyaman dan menarik untuk ditempati, baik sebagai tempat makan maupun ruang interaksi sosial mahasiswa. Suasana yang hidup serta fasilitas yang cukup mendukung menjadikan kantin ini memiliki kualitas ruang yang baik. Namun, masih terdapat beberapa kekurangan seperti pengaturan human flow yang kurang optimal, kepadatan pada jam sibuk, serta akses masuk yang sempit sehingga menimbulkan penumpukan. Permasalahan ini menunjukkan bahwa aspek sirkulasi, zonasi, dan kapasitas pengguna belum dirancang secara maksimal. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi dan penataan ulang agar ruang tidak hanya nyaman secara visual, tetapi juga efisien dan fungsional dalam mendukung aktivitasnya penggunanya. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.